Salam penuh damai sejahtera bagi semua saudara di dalam Kristus. Tanpa terasa kita telah memasuki Minggu Adventus ketiga dalam penantian akan kelahiran Kristus. Di tengah keheningan dan kebeningan hati yang kita siapkan untuk memaknai minggu-minggu Adventus, banyak saudara kita masih bergelut dengan dampak banjir bandang di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, di Pulau Jawa sejak akhir November yang lalu. Bencana ini telah meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam. Ribuan orang meninggal dan ratusan lainnya masih belum ditemukan. Ribuan keluarga kehilangan rumah, harta benda, bahkan mata pencaharian. Anak-anak terpaksa mengungsi, tidak bersekolah, orang tua berjuang mempertahankan hidup, dan banyak komunitas kini bergulat dengan rasa kehilangan serta ketidakpastian. Di tengah situasi ini, gereja-gereja terpanggil untuk terus memperkuat solidaritas oikumenes, persaudaraan lintas denominasi yang berakar pada kasih Kristus. Solidaritas ini bukan sekedar pilihan moral, melainkan tanggung jawab iman. Sebab iman yang hidup selalu diwujudkan dalam kasih yang nyata. Yakobus mengingatkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Oleh karenanya kami menyerukan kepada seluruh gereja di Indonesia dan lembaga-lembaga Kristiani agar bersatu dalam doa, meningkatkan dukungan dan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara yang terpapar bencana banjir, agar solidaritas oikumene diwujudkan juga di dalam penggalangan dana, logistik, tenaga relawan, serta dukungan pastoral bagi mereka yang kehilangan harapan. Gereja-gereja juga diminta untuk hadir tidak sekedar sebagai penghibur rohani, tapi juga sebagai penggerak kemanusiaan yang menyalurkan kasih Kristus dalam bentuk yang nyata. Sebagai tubuh Kristus, kita terpanggil untuk merasakan luka yang dialami oleh saudara-saudara kita. Namun sebagai warga bangsa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persaudaraan nasional, memastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang dibiarkan menderita sendirian. Solidaritas gereja adalah jembatan antara iman dan kebangsaan, antara kasih Kristus dan cinta tanah air. Selain para korban banjir bandang, kita diharapkan untuk turut berempati dengan tanah Papua yang terus menangis, terutama pada wilayah-wilayah di mana konflik bersenjata sering terjadi. Di tengah intensitas konflik bersenjata yang terus berkecamuk, lebih kurang 100.000 saudara-saudari kita terpaksa meninggalkan rumah, kampung, dan tanah kelahiran mereka. Dan mereka kini hidup sebagai pengungsi, tersebar di berbagai lokasi. Ada yang dapat dijangkau oleh jalur darat, tetapi banyak pula yang terisolasi di pegunungan, hanya bisa ditembusi melalui jalur udara. Kontur wilayah bergunung membuat akses bantuan semakin sulit. Banyak pengungsi bertahan hidup dengan keterbatasan pangan, air bersih, obat-obatan, dan tempat berlindung yang layak. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar, sementara orang dewasa kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini bukan sekadar statistik atau berita sesaat. Ini adalah kisah nyata manusia yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang kehilangan rasa aman, orang tua yang kehilangan harapan, dan komunitas yang tercerabut dari akar kehidupannya. Lebih menyedihkan lagi, penderitaan ini belum diakui secara resmi sebagai krisis kemanusiaan. Tanpa pengakuan, sulit bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mengarahkan dukungan penuh. Tanpa pengakuan, penderitaan mereka seakan tidak nyata di mata kebijakan. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk melantangkan suara. Sebab dalam tubuh Kristus, ketika satu anggota menderita, seluruh tubuh merasakan sakitnya. Selain itu, bagi iman Kristen, penderitaan sekecil apapun adalah nyata. Yesus sendiri berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Maka mengabaikan wajah saudara-saudara di Papua yang menderita adalah mengabaikan wajah Kristus yang hadir di dalam diri mereka. Saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks Papua, gereja terpanggil untuk melantangkan suara profetis, menyerukan kepada pemerintah agar segera mengakui krisis pengungsi Papua sebagai masalah kemanusiaan. Gereja juga harus mendesak pihak-pihak yang berkonflik serta aparat keamanan untuk membuka koridor kemanusiaan sepanjang masa raya Natal ini dengan cara menghentikan konflik bersenjata di wilayah-wilayah yang terdapat banyak pengungsi.
Dengan begitu, intervensi bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dapat dilakukan dengan aman dan damai, dan mereka dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Menggalang solidaritas menjadi tugas selanjutnya. Kita mengajak umat beriman di seluruh Indonesia untuk membuka hati dan tangan dan sumber daya demi mendukung para pengungsi. Ingatlah bahwa kasih Kristus tidak mengenal batas geografis ataupun politik. Kasih itu menembus sekat-sekat perbedaan, menjangkau mereka yang paling lemah, dan menyembuhkan luka yang paling dalam. Maka dengan penuh kesadaran iman serta kesadaran kebangsaan, saya mengajak kita semua menjalani Minggu Adventus ketiga ini dengan mengungkapkan solidaritas yang membawa sejumput sukacita kepada saudara-saudara yang menderita, baik yang disebabkan oleh bencana banjir bandang di Aceh, di Sumatera, di Jawa, dan di berbagai wilayah lainnya di Indonesia, maupun mereka yang menderita karena konflik bersenjata di Papua. Bagi semua gereja dan lembaga ekumen yang telah bergerak untuk membantu saudara-saudara yang menderita, atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami sampaikan terima kasih yang tulus. Kiranya bantuan saudara-saudara menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Selamat menjalani Minggu-Minggu Adventus menuju perayaan akan Natal Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.